mulai dari 1,9 km hingga 3,4 km. Untuk DKI Jakarta sendiri, area sirkuit yang disiapkan adalah sekitar Monumen Nasional atau Monumen Nasional atau Tugu Monas yang biasa dikenal. Kami akan hadirkan juga perbincangan kami dengan inisiator kolaborasi warga Jakarta, ada Andi Sinulinga. Pak Andi, selamat pagi. Sehat ya Pak Andi? Sehat selalu, alhamdulillah. Semoga sehat buat semuanya. Amin, itu juga. Pak Andi, bicara mengenai Formula E, sejauh ini sebagai warga DKI Jakarta dan juga inisiator dari kolaborasi warga DKI Jakarta, seperti apa sih tanggapan ataupun juga komentar dan lain-lain mengenai kegiatan ini yang sudah sejak 2020 ya ramai dibicarakan? 2019. Iya, 2019. Iya, dulu tidak ramai dibicarakan soal Formula E. Ramainya itu adalah orang mendukung ya. Coba lihat kembali pemberitaan itu. Termasuk DPRD sendiri mendukung. Kan tidak mungkin Formula E itu bisa dijadikan program tanpa persetujuan DPRD terkait anggarannya. Ya. Nah, cuman pada waktu itu ya kalau kita lihat latar belakang orang ribut Monas. Apakah Monas boleh dipakai ini kegaduhannya pada waktu itu adalah kontroversi pro dan kontra tentang penggunaan Monas. Tidak ada persoalan-persoalan lain boleh disebut sebagai sesuai. Nah, makanya hanya kita kemudian kita masuk COVID. Nah, karena masuk COVID, Formula E itu ditunda. Nah, kemudian mulai lagi kapan? Ketika Pak Gubernur mengeluarkan Ingup terkait pelaksanaan Formula E tahun depan. Nah, itu muncul lagi interpelasi ini segala macam ya. Kalau memang mau interpelasi dari awal mereka itu bertanya soal kejelasan anggaran dan segala macam itu yang mereka sendiri yang menentukan DPR itu yang menentukan. Nah, jadi memang problem dari problem sentimentasi. Nah, kalau kita mau Sentimentasi siapa dan apa ini? sentimentasi yang tidak mengendaki penyelenggaranya Formula E ini karena dianggap Formula E ini adalah alat politiknya Pak Anies. Kan sebenarnya cuma di situ kita ini perdebatan kita ini. Ya. Nah, kalau di situ persoalannya, maka kita hanya terlibat pada perdebatan sentimentasi juga. Yang pro Formula E mendukung Formula E karena mendukung Pak Anies, yang tidak ya tidak dengan berbagai argumentasi. Oke, tapi biasanya pro kontra itu muncul ketika kurangnya sosialisasi juga Pak Andi. Tidak, pro kontra itu bukan karena kurangnya sosialisasi. Pro kontra itu juga bisa dilakukan oleh para politisi dan termasuk media-media seperti kita ini bicara ini memuncul karena itu. Kan orang-orang kan kontra bukan berarti karena tidak ada sosialisasi. Oke. Nah, misal yang di Dewan yang dari dua partai itu kontra, apa karena tidak ada sosialisasi? Ya pasti ada karena mereka ikut menentukan pengesahan Formula E. Bagaimana mungkin tidak ada sosialisasi? Itu kan tidak logis itu. Nah, jadi menurut saya tentang Formula E ini sebaiknya kan kita nggak tahu apakah tahun depan itu COVID itu bisa atau tidak kita menyelenggarakan Formula E suasana COVID itu. Tapi sebagai sebuah keinginan itu diselenggarakan pada tahun depan. Hari ini diselenggarakan Liga 1 ya sepak bola. Ada PON. Kemarin kita di tingginya kita bikin pilkada. Nah, menurut saya alasan logis bahwa tidak ngapain bikin Formula E kalau suasana itu juga nggak logis. Tingkat masif ya kerumunan potensi jauh lebih tinggi pilkada daripada Formula E yang dirancang memang untuk menontonnya pun menggunakan jaringan online. Dan tidak ada tempat yang dibuat untuk berkerumun seperti kebanyakan kita lihat banyak
atau Formula One orang duduk seperti itu. Sama seperti sepak bola yang berlangsung di Indonesia juga tidak dikasih orang berkumpul. Oke. Nah, dan yang kedua, itu kan tidak sejalan dengan komitmen negara ya, komitmen pemerintah untuk supaya sebisa mungkin mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik dan kemudian membangkitkan kepercayaan dunia internasional kepada Jakarta, khususnya terkait narasi untuk membangun kembali lingkungan yang bersih. Oke. Nah, kita bicara mobil listrik, kita bicara ini. Nah, karena itu menurut saya perlu ada satu momentum untuk mendorong ini. Nah, karena itu kalau arah kita mau jadi mobil listrik, kita sekarang lagi sibuk untuk membuat baterai ya, untuk memperkuat infrastruktur produksi mobil listrik kita supaya ramah lingkungan. Nah, Formula E ini adalah momentum yang akan mengundang perhatian publik. Oke, kita memang merencanakan ini jauh sebelum pandemi. Kemudian kita tahu juga bahwa situasinya saat ini pandemi COVID-19. Nah, bahwa penyelenggarannya ditunda selama ini dan diharapkan bisa terjadi di 2022. Namun kenyataannya memang belum ada nama Jakarta dalam kalender event. Nah, apakah ini masih signifikan jika misalnya ditunda sampai beberapa tahun mendatang begitu menurut Pak Andi? Nanti kan yang menentukan kan dari pihak Formula E. Apakah pernyataan Pak Gubernur yang dia tuangkan dalam input itu kan dibaca sampai dunia internasional. Iya. Nah, sekarang apakah mereka membantah bahwa tidak mungkin ada perkataan tidak mungkin diselenggarakan di Jakarta, kan juga tidak ada. Jadi kita nggak tahu. Yang pasti kan Pak Gubernur pasti dia berkomunikasi dong dengan yang berkepentingan dengan pihak penyelenggara. Saya tidak tahu sampai di sana. Anda juga nggak tahu apakah komunikasinya seperti apa. Kalau dilihat sebagai kalender event, itu kan yang bersangkutan yang membuat yang kapan saja dia bisa lupa. Oke. Tapi sebenarnya kalender event Formula E kan sudah jelas sampai dengan seri ke-16 begitu ya, dari seri pertama. Bagaimana Anda bisa mengatakan kalender event sudah jelas, yang punya kalender itu saya misalnya. Bagaimana orang lain bisa mengatakan sudah jelas? Oke, karena ini sudah dirilis kalender Formula E sampai dengan tahun 2029. Maka dari itu konfirmasilah bagian Formula E apakah yang disampaikan dalam inbox itu ngasal atau tidak ngasal gitu loh. Kan susah kita berdebat pada sesuatu kalender yang orang bikin. Saya nggak tahu, Anda juga nggak tahu. Kita hanya membaca ada kalender event. Nah, kalender itu juga bisa berubah-ubah orang menentukan. Contoh misalnya yang di Malaysia kemarin sudah dikalenderkan, tapi kan dibatalkan, tidak jadi kan, ada Formula One di sana kan. Nah, sama juga dengan kalenderkan tahun 2020 kan sudah dikalenderkan, tapi kan tidak jadi karena ada COVID. Artinya sesuatu yang ditindakkan dalam kalender itu sesuatu yang mutlak. Oke, artinya ini masih dalam negosiable begitu ya Pak Andi ya. Nah, Pak Andi, saya tahu negosiasinya seperti apa, saya nggak ngerti sampai teknis, tapi saya hanya berpikir logik saja. Oke, baik. Nah, yang menjadi pertanyaan juga, ketika ini kemudian ada penundaan dalam sisi periode waktu dan sebagainya, padahal anggaran yang dikeluarkan juga ini kan harus membayar setiap bulan begitu dan sebagainya. Nah, apakah ini juga harus kemudian ditransparansikan di DPRD menurut menurut Bapak? Perlu disampaikankah ke DPRD atau seperti apa? Semuanya harus transparan. Pertanyaan saya ini kaitan sama DPRD. Yang menyetujui Formula E ini siapa? DPRD. Dan terus apa yang mau kita pertimbangkan? Oke. Apa yang mau kita pertimbangkan? Tanya aja ketika DPR dulu menyetujui hal tentang tahapan-tahapan itu, ada komitmen di tahun pertama diselenggarakan itu. Apakah pada waktu itu pemerintah daerah, ini gubernur, tidak menjelaskan
Pertanyaannya, kalau dia tidak menjelaskan, apa disahkan? Hmm. Loh, Jadi kita ini begitu sudah saja. jadi ini sudah sesuai dengan porsinya begitu ya Pak Andi ya, bahwa sudah on the track begitu. Kalau kita mau cari-cari masalah, semua bisa kita permasalahkan. Bukan Pak Andi, di sini kami ingin mengkonfirmasikan juga bagaimana. Saya tidak Mm-mm. bicara konteks tadi Anda. Mm-mm. Jadi Anda nggak usah baper. Enggak Pak Andi, kita di sini kan ingin bertanya bagaimana warga Jakarta. Pertanyaan Anda sebagai warga Jakarta, saya jawab. Iya, betul. Sudah. Iya, lalu kemudian Saya yang berdebat. Anda sedang bertanya apa sedang berdebat? di sini media hanya mengkonfirmasi Pak Andi, tidak ada yang berdebat. Jadi saya ingin mempertanyakan bagaimana warga Jakarta ketika disetujui oleh Pak Andi kemudian warga Jakarta, apakah yang dilakukan selama ini menurut Pak Andi sudah on the track? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Dan ketika ada penundaan-penundaan, Pertanyaan Anda itu, pertanyaan saya sudah untuk jawaban saya. Karena sudah melewati prosedur oke. antara eksekutif dan legislatif yang itu memang sama-sama pemerintah. Oke. Ingat ya satu hal yang kita lakukan bahwa legislatif di pusat dengan pemerintah pusat itu dua hal yang berbeda. Kalau legislatif di daerah sama eksekutif di daerah itu sama-sama pemerintahan daerah. Oke, jadi sudah cukup jelas ya dalam hal ini. Nah, sekarang apakah ketika ini ada penundaan di kala situasi pandemi, seperti apa juga kira-kira kemungkinan sebagai warga Jakarta? Apakah penundaan ini memang kita tidak tahu apakah ini ditunda 1-2 tahun karena kita hidup dalam situasi pandemi. Sebagai seorang warga Jakarta, Pak Andi sendiri memprediksinya bagaimana? Apakah ini tetap akan dilanjutkan di tahun-tahun sesudahnya atau seperti apa? Itu yang ingin saya bisa diselenggarakan. Oke. Ya, dengan baik tanpa mengganggu proses kita yang ada sekarang ini yang insya Allah itu mulai membaik. Ya. Kita bisa lihat Jakarta mulai membaik bersama-sama kita dan bisa terlaksana Formula E itu. Jakarta itu akan menjadi panggung dunia. Coba bayangkan ya, orang datang Formula E itu sebelum acaranya emang cuma 1 hari. Tapi seminggu sebelum acara mereka sudah datang kemari. Ya, satu tim itu luar biasa banyaknya orang. Bayangkan itu hotel penuh, kemudian dagangan-dagangan kali efek ekonominya kalau memang kita mau mendorong bagaimana ekonomi kita cepat tumbuh lagi, cepat pulih kembali, tentu dengan kita mengetatkan menjaga bagaimana prokes untuk supaya menghindari penyebaran yang terjadi selama ini. Oke, di situ ya Pak Andi Sinulinga. Baik, Pak Andi Sinulinga, terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini. Kita nanti lihat bagaimana perkembangan selanjutnya di tengah pandemi COVID ini. Apakah masih ada penundaan atau akan diselenggarakan di tahun 2022. Selamat pagi Pak Andi. Sama-sama, selamat pagi. Andi Sinulinga, inisiator kolaborasi warga Jakarta. Dan seperti apa juga tanggapan para pengamat mengenai penyelenggaraan Formula E tersebut di Jakarta sendiri? Formula E bakal digelar di Jakarta yang tertunda hingga 2022. Saya akan bacakan untuk kalender balap sementara yang telah dirilis. Seri 1 dan 2 ini lari di Arab Saudi, kemudian seri ketiga di Meksiko, seri keempat di Afrika Selatan, seri kelima di China, kemudian seri keenam di Italia, seri ke-7 di Monaco, seri ke-8 di Jerman, seri ke-9 ini diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022, namun belum disampaikan di mana. Kemudian seri ke-10 diselenggarakan di Kanada, seri ke-11 dan 12 di Amerika Serikat, seri ke-13 dan 14 di Inggris, seri ke-15 dan 16 dilaksanakan di Korea Selatan. Dan sejauh ini juga seperti apa penyelenggaraan Formula E yang telah direncanakan hingga saat ini
mulai tahun 2019 ada Ibu Siti Zuhro, pengamat politik dari LIPI. Bu Siti Zuhro, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Risti, apa kabar? Kabar baik Ibu, sehat? Alhamdulillah, salam sehat juga. Iya. Ini kemudian menjadi polemik dan ramai ketika ada permintaan hak interpelasi yang dilakukan oleh dua fraksi di DPR. Nah, sejauh ini Bu Siti Zuhro melihatnya seperti apa? Iya, terkait DKI Jakarta ya ini ya. Iya. Menjadi bahan pro kontra gitu ya. Disebutkan tadi itu ramai di DPRD kan gitu ya. DPRD memang harus ramai gitu ya. DPRD dalam arti menyoal gitu ya kebijakan-kebijakan yang pastinya dinilai gitu apa well on the right track atau tidak kan gitu. Hak inisiatif DPR itu menurut saya biasa saja, ada hak angketnya, interpelasi, ada hak angket gitu ya. Mosi tidak percaya itu kan menuju ke angket kan gitu. Jadi menurut saya selama kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov gitu ya, well on the right track gitu, ya menurut saya aman saja sebetulnya Pemprov. Tapi kalau hal-hal yang hak bertanya itu kan biasa saja sebetulnya. Cuma di Indonesia itu belum menjadi budaya dalam arti yang sebenarnya ya, di mana parlemen di negara yang sudah maju demokrasinya. Di Indonesia selalu disimpangkan, dipahami yang tidak positif. Mbak Wiwi, tapi ketika ada dua fraksi yang kemudian meminta haknya, hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta ya, ini memang DPRD memang memiliki hak tersebut. Kemudian ada 7 fraksi lainnya yang tidak setuju. Nah, artinya ketika hal seperti ini, akankah alot ataukah akan seperti apa kira-kira? Atau ini membutuhkan lebih-lebih politik lagi sehingga bisa sama-sama satu suara? Iya, ini benar ya, pertanyaan bagus Mbak. Jadi menurut saya di DPRD itu kan beberapa partai politik ya, jadi fraksinya banyak kan gitu ya. Kalau di DPR RI kan ada 9 fraksi gitu kan, 9 partai politik, mereka merepresentasi masing-masing partainya kan, kepentingannya dan sebagainya. Ternyata sekarang kita lihat ada di DPRD DKI Jakarta ini ada 9 ya berarti ya, 2 fraksi itu menuntut adanya hak interpelasi yang itu dan memenuhi syarat karena hanya 15 anggota dewan bisa kan gitu ya. Sementara mayoritas itu juga inline dengan kebijakan Pemprov kan, dalam hal ini input gitu ya, instruksi gubernur yang memang mengedepankan atau mungkin memprioritaskan gitu ya. Nanti program Formula E itu dilaksanakan di Juni 2022 kan gitu. Iya. Saya tinggal sekarang bagaimana logika atau argumen-argumen yang disampaikan ya berkaitan dengan program Formula itu apa keuntungannya gitu ya, apa kerugiannya, dampak-dampaknya apa terkait khususnya dengan progres ini kan kita sedang belum tuntas ya mengendalikan pandemi ini ya itu. Jadi itu saja yang diinginkan ya. Memang di negara lain ada gelaran seperti Olimpiade Tokyo ya yang baru usai kemarin itu kan gitu. Kok bisa kan, kok boleh padahal banyak negara yang juga hadir kan gitu. Nah itu bagaimana di Indonesia, bisa tidak dibentuk satu formula, jadi tidak Formula E saja, formula untuk bagaimana supaya progresnya nanti itu kompatibel, berkesesuaian gitu ya. Nah, sekarang kan hybrid gitu ya, tidak fully luring gitu, tapi di situ ada daring sehingga ada persentase yang diidentikan gitu ya, sesuai dengan prokes tadi itu, protokol kesehatan itu, berapa yang boleh hadir, berapa yang memang itu sisanya yang bagian besar itu melalui daring kan. Jadi itu saja formula-formula, tidak Formula E saja, tapi formula untuk bagaimana menggelar itu kan. Itu disampaikan sehingga masyarakat itu juga bisa melihat gitu ya, membaca, mendengar gitu kan, mengetahui dengan sangat jelas, bukan hanya bisa menyaksikan gitu ya perwakilannya antara dua fraksi yang berbeda kan. Tapi yang mungkin menjadi sorotan juga begitulah adalah ketika kita bicara ini mungkin
sebelum pandemi situasinya normal-normal saja, bisa mengundang Iya. banyak pihak kemudian untuk memulihkan ekonomi. Tapi ketika ini bicara di tengah pandemi, seperti apa tingkat urgensi yang bisa dilakukan kalau kita bicara mengenai bahwa ini punya dampak ekonomi, kemudian pariwisata dan sebagainya. Padahal hal-hal seperti ini di tengah pandemi harus dikurangi, kerumunan dan sebagainya. Betul, itu seperti argumentasi saya mengapa harus digelar juga pilkada serentak di 270 daerah ya Desember 2020 itu tidak bersetuju ya. Oke. Maksudnya apa disesuaikan dan sebagainya meskipun kita tahu tahap awal banyak sekali gitu kan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon oleh partai dan sebagainya kan. Lalu tahapan berikutnya mengikuti karena ada pressure yang luar biasa. Jadi menurut saya ada dua Mbak Rizky pendapat yang agak berbeda kan gitu ya. Kalau untuk tidak mengatakan berhadapan-hadapan kan gitu ya. Jadi satu sisi memang sebetulnya aliran Pak Jokowi itu bagaimana mengendalikan COVID tapi ekonomi jalan kan gitu ya. Iya. Nah, sementara apakah ini lockdown total gitu, senyap semuanya gitu, diam semuanya, tapi lalu ekonomi melemah dan masyarakat tidak bisa ngapa-ngapa. Nah, Indonesia cenderung untuk membuka gitu ya, peluang mengendalikan, tapi ekonomi juga jangan merosot kan gitu. Ada kegiatan. Tapi ketika kita bicaranya dikaitkan dengan anggaran, kita tahu bahwa anggaran sekarang banyak dialihkan untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, ketika anggaran di tengah pandemi tetap berpacu pada penyelenggaraan Formula E, apakah Mbak Wit? Nah, ini bagus Mbak Rizky. Jadi menurut saya Pemprov punya kewajiban tanggung jawab untuk menjelaskan. Katakan dana untuk Formula E, gitu ya. Katakan contoh ini 10 miliar. Itu padahal kalau untuk ngurusi pandemi sangat worth it kan. Sampaikan kepada publik, tidak hanya kepada DPR, gitu ya. DPRD kan wakil rakyat. Pada rakyat juga, rakyat Jakarta, dikatakan gitu, warga Jakarta itu harus tahu juga bahwa 10 rupiah itu akan berdampak luas, termasuk bisa mengundang investor, lalu perekonomian kita ini, lalu di wisata internasional sama Indonesia terdongkrak dan sebagainya, semua benefit dan tentu kerugian itu disampaikan sebesar apa, jadi persentase kerugian dan keuntungan tadi itu lebih besar mana dan dampaknya bagaimana. Itu kalau menurut saya itu mengajarkan masyarakat kita. Oke, nah ulasan ini harus dikemukakan oleh siapa? DKI Jakarta kah? Input kok, siapa lagi kalau input pasti gubernur Mbak, sebagai institusi DPR. Oke, nah ini ditunjukkan ke DPRD, begitu? Maksud saya kemarin itu Anies Baswedan itu kan dipilih secara langsung oleh rakyat. Ya. Jadi menurut saya supaya masyarakat itu tidak dibentrok-bentrokkan dengan benturan antar elit gitu ya, itu langsung juga disampaikan kepada masyarakat gitu. Itu pertanggungjawaban seorang pemimpin kepada rakyatnya yang dipilih tadi itu. Oke. Kalau rakyat itu